Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rianaldi Dwi Anggara dengan NPM 41182191240108. Dosen pembimbing saya, dosen mata kuliah Ilmu Faal, yaitu Bapak Dani Nuryadi, MPD. Di sini saya akan mempresentasikan tugas Ilmu Faal dengan materi ergosistema dan metabolisme energi. Kemudian kita lanjut ke materi. Ergosistema dan metabolisme energi, memahami tubuh kita. Selamat datang dalam presentasi yang akan membahas tentang ergosistema dan metabolisme energi. Kita sering mendengar istilah ini, tetapi mungkin belum sepenuhnya memahami apa maksudnya dan bagaimana keduanya bekerja dalam tubuh kita. Melalui presentasi ini, kita akan menjelajahi konsep-konsep dasar ergosistema, komponen-komponen utamanya, serta bagaimana proses metabolisme energi menyediakan bahan bakar bagi tubuh kita. Untuk beraktivitas, mari kita mulai perjalanan ini untuk memahami lebih dalam tentang tubuh kita sendiri. Pengantar, apa itu ergosistema? Definisi ergosistema adalah sebuah sistem yang kompleks yang terdiri dari manusia, lingkungan kerja, dan alat atau teknologi yang digunakan. Sistem ini berfokus pada bagaimana manusia berinteraksi dengan lingkungannya untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks tubuh manusia, ergosistema mencakup sistem saraf, otot, dan rangka yang bekerja bersama untuk menghasilkan gerakan dan aktivitas. Tujuan utama dari ergosistema adalah untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kenyamanan dalam bekerja. Dengan memahami bagaimana tubuh kita berinteraksi dengan lingkungan, kita dapat merancang sistem kerja yang lebih baik, mengurangi resiko cedera, dan meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Dalam presentasi ini, kita akan melihat bagaimana prinsip-prinsip ergosistema dapat diterapkan untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan kita. Jadi, ergosistema bukan hanya tentang mesin dan teknologi, tetapi juga tentang bagaimana kita sebagai manusia beradaptasi dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar kita. Memahami konsep ini adalah kunci untuk memaksimalkan potensi tubuh kita dalam beraktivitas. Kemudian kita lanjut komponen utama ergosistema, sistem saraf dan otot. Ergosistema tubuh kita didukung oleh dua komponen utama, sistem saraf dan sistem otot. Sistem saraf berfungsi sebagai pusat kontrol yang mengirimkan sinyal dan informasi ke seluruh tubuh. Otot di sisi lain adalah mesin yang menghasilkan gerakan berdasarkan sinyal yang diterima dan sistem saraf. Kedua sistem ini bekerja bersama secara harmonis untuk memungkinkan kita bergerak, beraktivitas, dan berinteraksi dengan lingkungan. Sistem saraf terdiri dari otak, susum tulang belakang, dan jaringan saraf yang kompleks. Otot terdiri dari berbagai jenis serat otot, jenis serat otot yang dapat berkontraksi dan relaksasi. Rangka memberikan struktur dan dukungan bagi tubuh serta memungkinkan otot untuk menghasilkan gerakan yang efektif. Kemudian kita lanjut metabolisme energi, sumber energi tubuh. Sumber energi, karbohidrat, kalori per gramnya 4, ketersediaannya cepat. Sedangkan lemak, kalori per gramnya 9, ketersediaannya lambat. Kemudian
Kalau protein, kalori peragamnya 4, ketersediaannya terbatas. Metabolisme energi adalah proses kimia yang mengubah makanan menjadi energi yang dapat digunakan oleh sel-sel tubuh. Energi ini disimpan dalam bentuk ATP, adenosine triphosphate, yang merupakan mata uang energi seluler. Tubuh kita mendapatkan energi dari 3 sumber utama: karbohidrat, lemak, dan protein. Karbohidrat adalah sumber energi utama yang cepat. Lemak adalah sumber energi cadangan yang lebih lambat, dan protein digunakan untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kemudian ke pembahasan proses pembentukan energi ATP. Yang pertama itu ada glikolosis, proses pemecahan gula menjadi pirufat. Proses ini menghasilkan sedikit ATP dan NAD. Glikolisis terjadi di sitoplasma sel. Sedangkan di siklus Krebs, proses oksidasi pirufat menjadi karbon dioksida. Proses ini menghasilkan lebih banyak NAD dan FAT2. Siklus Krebs terjadi di mitokondria sel. Rantai transport elektron. Proses transfer elektron dari NAD dan FAT2 untuk menghasilkan ATR. Proses ini membutuhkan oksigen dan menghasilkan banyak ATR. Rantai transport elektron terjadi di mitokondria sel. Pembentukan ATP melibatkan 3 proses utama: glikolisis, siklus Krebs, dan menghasilkan banyak ATR. Rantai transport elektron terjadi di mitokondria sel. Pembentukan ATP melibatkan 3 proses utama: glikolisis, siklus Krebs, dan rantai transport elektron. Glikolisis adalah proses pemecahan glukosa menjadi pirufat. Siklus Krebs adalah proses oksidasi pirufat menjadi karbon dioksida. Rantai transport elektron adalah proses transfer elektron untuk menghasilkan ATR. Ketiga proses ini bekerja bersama untuk menghasilkan energi yang kita butuhkan untuk beraktivitas. Kemudian kita lanjut ke pembahasan peran oksigen dalam metabolisme energi. Oksigen memainkan peran penting dalam metabolisme energi, terutama dalam rantai transport elektron. Oksigen bertindak sebagai penerima elektron terakhir yang memungkinkan proses pembentukan ATP berlanjut. Tanpa oksigen, rantai transport elektron akan berhenti dan sel-sel tubuh akan kekurangan energi. Inilah mengapa kita membutuhkan oksigen untuk bernapas dan beraktivitas. Ketika kita berolahraga atau melakukan aktivitas fisik yang berat, kebutuhan oksigen tubuh meningkat. Tubuh kita merespon dengan meningkatkan laju pernapasan dan detak jantung untuk memasok lebih banyak oksigen ke sel-sel otot. Jika suplai oksigen tidak mencukupi, tubuh akan beralih ke metabolisme anaerobik yang menghasilkan lebih sedikit ATP dan menghasilkan asam laktat sebagai produk sampingan. Lanjut kita ke pembahasan hubungan ekosistema dan metabolisme energi dalam aktivitas sehari-hari. Aktivitas fisik, olahraga, dan aktivitas fisik membutuhkan energi yang besar. Ekosistema tubuh kita bekerja keras untuk menghasilkan gerakan dan mempertahankan keseimbangan. Yang kedua, ada aktivitas mental. Berpikir dan belajar juga membutuhkan energi. Sistem saraf kita bekerja keras untuk memproses informasi dan membuat keputusan. Dan terakhir, istirahat dan pemulihan. Tidur dan istirahat adalah waktu bagi tubuh
untuk memulihkan energi dan memperbaiki jaringan yang rusak. Jadi, ergosistema dan metabolisme energi saling terkait erat dalam aktivitas sehari-hari. Setiap kali kita bergerak, berpikir, atau bahkan beristirahat, tubuh kita menggunakan energi yang dihasilkan melalui metabolisme. Ergosistema tubuh kita bekerja untuk mengoptimalkan penggunaan energi ini, sehingga kita dapat beraktivitas secara efisien dan efektif. Lanjut, kita ke contoh aktivitas dan kebutuhan energi. Aktivitas tidur, kebutuhan energinya 60 kalori per jam. Kemudian duduk 80 kalori per jam. Lalu ada berjalan 200 kalori per jam. Dan terakhir berlari 600 kalori per jam. Kebutuhan energi tubuh bervariasi tergantung pada jenis dan intensitas aktivitas yang dilakukan. Aktivitas yang lebih berat membutuhkan energi yang lebih besar. Misalnya, berlari membutuhkan lebih banyak energi daripada berjalan, dan berjalan membutuhkan lebih banyak energi daripada duduk. Penting untuk memahami kebutuhan energi tubuh kita agar kita dapat melaksanakan aktivitas dan pola makan yang sesuai. Lanjut, kita ke pembahasan mengoptimalkan ergosistema dan metabolisme, tips sederhana. Berikut adalah beberapa tips sederhana untuk mengoptimalkan ergosistema dan metabolisme energi tubuh kita. Yang pertama, ada makan makanan yang sehat dan seimbang. Konsumsi karbohidrat kompleks, lemak sehat, dan protein yang cukup. Yang kedua, berolahraga secara teratur. Lakukan aktivitas fisik yang kita nikmati seperti berjalan, berlari, berenang, atau bersepeda. Tiga, tidur yang cukup. Usahakan untuk tidur 7-8 jam setiap malam. Dan terakhir, kelola stres. Temukan cara untuk mengatasi stres seperti meditasi, yoga, atau menghabiskan waktu di alam. Dengan mengikuti tips ini, kita dapat meningkatkan efisiensi ergosistema tubuh kita dan memaksimalkan produksi energi. Lanjut, kita ke yang terakhir, kesimpulan. Dalam presentasi ini, kita telah membahas tentang ergosistema dan metabolisme energi. Kita telah melihat bagaimana sistem saraf dan otot dan rangka bekerja bersama untuk menghasilkan gerakan dan aktivitas, serta bagaimana tubuh kita mengubah makanan menjadi energi yang dapat digunakan oleh sel-sel. Semoga presentasi ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang tubuh kita sendiri. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan dengan materi ergosistema dan metabolisme energi. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.